Nah, kawan-kawan, ini tepat pukul 12 malam. Dalam suasana yang hening, biasanya suara hati dapat terdengar dan ide-ide segar bermunculan. Sebelum saya berbicara dalam video yang sudah saya rencanakan sejak tadi siang, saya ingin merubah kalimat Indonesiakah kita yang saya taruh di kiri atas saya, akan saya rubah dan tidak akan saya cantumkan dalam video pada malam hari ini. Dirubah dari kalimat Indonesiakah kita menjadi kalimat ini, Hajar Serangan Fajar. Tapi dalam kesempatan malam hari ini, saya tidak ingin membahas terkait Hajar Serangan Fajar. Ini nanti di lain kesempatan saya akan bahas. Nah, pada malam hari ini, saya ingin membahas terkait statement dan ucapan Rocky Gerung yang mengatakan Presiden BJG, Presiden TLL. Sebetulnya saya bisa saja mengucapkan apa yang Rocky Gerung sampaikan. Yang dalam ucapannya itu, Rocky Gerung mengatakan, Presiden bajingan, Presiden tolol gitu. Tapi kan saya tidak mungkin mengatakan itu. Karena saya merasa bahwa standar keilmuan saya itu masih sangat jauh dibandingkan Rocky Gerung. Jauh sekali. Jauh, 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 jauh. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya rasa seorang Rocky Gerung ketika dia mengucapkan satu kalimat di ruang publik dan itu ditujukan kepada penguasa, itu hasil kajian akademisnya dan dia memiliki alasan kuat kenapa kalimat itu ditujukan kepada seorang penguasa. Begitu. Nah, kawan-kawan, sebelum saya berbicara lebih jauh terkait ucapan Rocky Gerung, saya ingin kita sama-sama melihat sebuah cuplikan video terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh simpatisan Jokowi yang dilakukan di depan rumahnya Rocky Gerung. Nah, kenapa ini harus kita lihat bersama? Karena ternyata ucapan Rocky Gerung yang saat ini itu mengundang reaksi yang luar biasa gitu. Bahkan pendemo melempari rumah Rocky Gerung dengan telur. Bayangkan itu. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja lihat videonya. Ini dia. Membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Ayo, sama-sama satu Allahu Akbar. Rocky Gerung, jatuh. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Okay? Dia jangan semuanya buat digoreng. You say our president is bastard, in fact you're the fucking bastard. Kemarahan rakyat Indonesia. Kami minta agar Indonesia ini kondusif. Apa yang telah dilakukan yang menyebabkan keonaran, yang menyebabkan kemarahan warga ini segera diantisipasi oleh pihak kepolisian. Kita ke era Pak Harto. Presiden yang mengelola negara dengan tangan besi di tahun 90-an. Rocky Gerung sering diskusi pada hari Rabu dan diskusi itu dilakukan setiap hari Rabu dan disebut dengan diskusi Rabuan. Nah, diskusi ini dibuat oleh Forum Demokrasi di rumah Marsilam Simanjuntak. Di sana kita akan sering melihat sosok Rocky Gerung yang berkesan pendiam, namun begitu dia diberikan panggung, narasinya selalu menggelitik otak liar yang mendengarkan. Seperti biasanya, diskusi itu diawali oleh almarhum Gus Dur, kemudian berlanjut ke para oposan pada zaman Orde Baru. Ketika Rocky Gerung didaulat untuk berbicara, narasinya seimbang dengan Gus Dur. Rocky Gerung adalah seorang oposan murni, dimanapun dia berada dan di zaman siapapun berkuasa. Dia lakukan sejak zaman Orde Baru, sejak zaman Pak Harto berkuasa. Rocky bisa kita jumpai pada event diskusi yang kritis yang misalnya digalang oleh YLBHI, Pijar atau Humanika. Ketiga organisasi besar tempat para oposan terdepan pada zaman Orde Baru.
Rocky Gerung pada banyak forum di zaman Orde Baru selalu menjadi bagian utama yang paling banyak dihubungi. Meskipun terkadang banyak berhalangan hadir. Hanya saja hobi Rocky Gerung mendaki gunung itu butuh waktu berminggu hingga berbulan-bulan. Dan saat itu masih jarang sekali alat komunikasi sehingga sangat sulit menghubungi Rocky Gerung. Kemudian diskusi pada rezim SBY bersama elemen buruh, mahasiswa, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Sering dilakukan aksi demonstrasi besar-besaran selama SBY berkuasa. Misal, pada bulan Mei 2018, demonstrasi menentang kenaikan BBM. Ada Rocky Gerung di sana. Zaman itu seakan tiada hari tanpa aksi demonstrasi. Dari soal BLBI, kenaikan BBM, Century Gate, dan lain sebagainya. Diskusi rutin di banyak tempat. Kalau Rocky Gerung hadir, dia selalu menjadi pembicara favorit. Jadi kawan-kawan aktivis pada zaman itu sudah tahu persis terkait sikap Rocky Gerung yang sangat kritis. Dan pemikiran serta argumentasinya selalu tajam kepada siapapun penguasa. Sekian itu pula sosok Rocky Gerung tak pernah berubah. Hidup bersahaja, sederhana, dan tadi selalu tajam dalam berargumen. Saat ini Rocky Gerung tajam menyoroti ketidakberesan dalam pengelolaan negara. Rocky Gerung pernah ikut kuliah di 4 fakultas seperti fisika, ekonomi, politik, dan filsafat. Ya memang semuanya itu tidak pernah diselesaikannya, tetapi istimewanya Rocky Gerung, beliau selama 15 tahun menjadi dosen di Fakultas Sastra dan Budaya jurusan filsafat di Universitas Indonesia, kampus yang sangat terkemuka. Nah ini sangat langka, sebab sebagai dosen UI, beliau tidak pernah mengambil gaji dan honornya selama mengajar. Rocky Gerung tiap zaman atau orde memang seperti itu adanya. Bahkan nanti ketika sudah berganti penguasa, Rocky Gerung akan terus berbunyi nyaring, memaki bahkan terus menggunakan bahasa-bahasa yang diyakininya benar. Tentu hal ini dia akan lakukan ketika ada banyak penguasa yang tidak becus mengurus negara dan masih ada banyak hal yang belum dibenahi atau salah kaprah dalam menjalankan kekuasaannya. Memang DNA-nya Rocky Gerung itu menjadi cermin bagi siapapun pejabat yang berkuasa. Dan kita semua sangat memerlukan orang seperti Rocky Gerung. Silogisme bajingan, tolol, itu punya makna kritis karena dilakukan di ruang dialektika diskusi seperti acara diskusi menjelang aksi buruh menolak Omnibus Law. Ini tentu berbeda dengan sumpah serapah para pejabat yang diperuntukkan bagi rakyatnya. Kita bisa lihat di banyak televisi dan hal itu sering kali muncul. Lalu pertanyaannya, apakah menghardik kotor hanya boleh untuk rakyat dan tidak boleh buat penguasa? Kontrol, cacian, dan kritik. Sepanjang itu semua dilakukan dalam ranah dialektika diskusi, itu sebetulnya biasa-biasa saja. Bahkan di negara yang beradab, umpatan langsung terhadap presiden itu biasa saja. Karena presiden adalah fungsi atau jabatan non-personal yang tidak boleh itu mengancam keselamatan jiwa. Justru substantifnya ucapan Rocky Gerung adalah penolakan IKN dan korupsi, kolusi, nepotisme yang semakin ganas. Dan ini dibuktikan dengan 4 menteri di masa rezim Jokowi Jilid 2. Ada 4 menteri yang dipenjara. Belum lagi jabatan di bawahnya. Ada banyak sekali yang menyelewengkan kekuasaan dan melakukan korupsi besar-besaran. Jadi kawan-kawan, biarkanlah Rocky Gerung itu terus bersuara. Sebab tidak ada motif dendam pribadi, apalagi mengancam kekuasaan. Rocky Gerung itu berasal dari Minahasa. Dia beragama Kristen. Rocky itu double minority. Biarkanlah Rocky Gerung berkata sekeras-kerasnya ke telinga para penguasa. Dia hanya speaker.
dari mampetnya demokrasi. Salam waras.